Saudara, kalau kita makan ya, kita taruhnya begini atau taruh di pangkuan supaya apa? SMKK supaya apa? Supaya tidak ada yang jatuh di baju ya. Nah, kalau kita lagi tengah makan Bapak Ibu, tiba-tiba kita ada interupsi, kita mau ke toilet atau apa yang kita lakukan? Lapnya ini kita apakan? Kita lipat kembali ya. Kita lap ini kita lipat kembali, kita taruh dia di sebelahnya piring. Artinya apa? Artinya apa? I am coming back. So waitersnya itu para pelayan jangan ambil piring saya mau kembali lagi makan. Jadi saya taruh, saya lipat. Tapi kalau dia uwel-uwelan begini, ditaruh di sebelah piring, artinya apa? I am done, saya finish dan tidak selesai, saya sudah selesai makan. Saudara, ada dua kain yang dipakai, satu kain kafan, satunya kain peluh ya. Kain peluh, kain kafannya ada di lantai, kain peluhnya apa dikatakan? Dia dilipat, terlipat dia dengan rapi ya. Artinya apa? I am coming back, saya akan kembali lagi. Kita tidak lihat dia, tapi dia datang kembali. Amin. Saudara, Paskah adalah kisah tentang Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Kita tidak melihatnya, tetapi dia ada bersama kita. Paskah adalah kisah di mana tidak ada satupun yang bisa menghentikan Tuhan, bahkan bila itu yang bernama kematian. Jadi orang Kristen, kita bukan untuk mencapai standar nilai tertentu. Tuhan datang memberikan kita seperangkat hukum, ini hukum, kamu ikuti ini, kamu masuk surga. Kekristenan itu mengambil bagian di dalam kehidupan Yesus. Ketika dia bangkit, luka-lukanya itu tidak hilang saudara. Dia tetap. Minggu depan kita akan punya Injil tentang Thomas yang tidak percaya. Yesus menunjukkan bekas luka-lukanya. Luka-luka itu tidak hilang. Itu berita gembiranya saudara. Tuhan tidak pernah mau supaya kita hilang dengan luka-luka itu. Kita adalah orang yang bergumul dalam luka-luka kita. Kita adalah orang-orang yang bergumul dengan luka-luka. Dan luka-luka itu kemudian diubah oleh Yesus. Kemanusiaan kita yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini diilahikan oleh Yesus. Dia tetap menjadi orang yang terluka, tersalib. Identitas Yesus itu melekat dengan dirinya. Tapi itu tidak menghalangi Tuhan membangkitkan Yesus. Luka-lukanya masih ada. Sesudah Paskah ini kita mungkin akan kembali lagi kepada cara hidup kita yang lama. Paskah adalah mengambil bagian dalam peralihan Yesus. Kita bukan dituntut kita mencapai nilai sekian seperti pertanyaan orang kaya, orang muda itu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai hidup kekal? Yesus tanya, apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam kitab suci? Sebut ini. Woi, semua saya sudah capai itu. Saya murid Marsudiri ini sudah kalah sama guru saya kalahkan semua. Apalagi yang masih kurang? Yesus bilang apa? Kalau engkau mau sempurna, jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin. Dan ini yang paling penting apa? Ikutlah aku. Paskah merayakan kita mengambil bagian di dalam Kristus, dalam peralihan Kristus. Karena kita mencintai Kristus, kita mengambil bagian di dalam peralihannya. Saudara, Paskah meyakinkan kita Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.